Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windri Febianti Susilo dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Asuhan keperawatan maternitas komplikasi hipertensi pada ibu hamil. Latar belakang. Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologis di mana keadaan tersebut merupakan suatu fase teristimewa dalam kehidupan seorang wanita. Beberapa ibu hamil tersebut bisa melewatinya dengan cara hingga melahirkan. Tetapi juga tidak jarang yang mengalami masalah kesehatan dalam kehamilannya. Masalah kesehatan yang sering muncul pada kehamilan salah satunya adalah hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kondisi tekanan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastol di atas 90 mmHg atau peningkatan tekanan sistolik sebesar 30 mmHg atau lebih, diastolik sebesar 15 mmHg atau lebih di atas. Nilai dasar yang mana diukur dalam dua keadaan minimal dalam jangka waktu 6 jam. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15%. Penyulit kehamilan dan merupakan salah satu dari 3 penyebab tertinggi mortalitas dan mobilitas ibu bersalin menurut Prawiroharjo 2013. Definisi. Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kondisi dalam kehamilan di mana tekanan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastol di 90 mmHg atau adanya peningkatan tekanan sistolik sebesar 30 mmHg atau lebih. Peningkatan diastolik sebesar 15 mmHg atau lebih di atas nilai dasar yang mana diukur dalam dua keadaan. Minimal dalam jangka waktu 6 jam. Hipertensi dalam kehamilan ialah tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140/90 mmHg. Pengukuran tekanan darah sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali selang 4 jam. Kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 15 mmHg sebagai parameter hipertensi sudah tidak dipakai lagi. Etiologi. Menurut Prawiroharjo 2013 menjelaskan penyebab hipertensi dalam kehamilan belum diketahui secara jelas. Namun ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dan dikelompokkan dalam faktor risiko. Beberapa faktor risiko sebagai berikut. A. Primifaternitas. B. Hiperplasentosis misalnya molahidatidosa, kehamilan multiple, diabetes mellitus, hidrops fetalis, dan bayi besar. C. Umur. D. Riwayat keluarga pernah preeklamsia atau eklampsia. E. Penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil. F. Obesitas. Patofisiologi. Menjelaskan beberapa teori yang mengemukakan terjadinya hipertensi dalam kehamilan diantaranya adalah 1. Teori kelainan vaskularisasi plasenta. Kehamilan normal rahim dan plasenta mendapat aliran darah dari cabang-cabang arteri uterina dan arteri ovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus myometrium berupa uteri arcuata dan memberi cabang arteri radialis. Arteri radialis menembus endometrium menjadi arteri basalis dan arteri basalis memberi cabang arteri spiralis. 2. Teori iskemia plasenta radikal bebas dan disfungsi endotel. Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akan menghasilkan oksidan yang disebut juga radikal bebas. Iskemia plasenta tersebut akan menghasilkan oksidan penting, salah satunya adalah radikal hidroksil yang sangat toksis khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. 3. Teori intoleransi imunologi antara ibu dan janin. HLA-G, Human Leukocyte Antigen Protein G, merupakan prakondisi untuk terjadinya invasi trofoblast ke dalam jaringan desi2 ibu, di samping untuk menghadapi sel natular killer. HLA-G tersebut akan mengalami penurunan jika terjadi hipertensi dalam kehamilan.
Hal ini menyebabkan invasi desi-2 ke trofoblast terlambat. 4. Teori adaptasi kardiovaskuler. Daya refrakter terhadap bahan konstriktor akan hilang jika terjadi hipertensi dalam kehamilan. Dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor, artinya daya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang hingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan vasopresor. Manifestasi klinis. Menurut Johnson 2014 menjelaskan beberapa manifestasi klinis dari hipertensi dalam kehamilan adalah sebagai berikut. Gejala yang timbul akan beragam sesuai dengan tingkat PIH dan organ yang dipengaruhi. 1. Spasme pembuluh darah ibu serta sirkulasi dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur. 2. Mengalami hipertensi di berbagai level. 3. Protein dalam urin berkisar dari 1 hingga 4. 4. Gejala neurologi seperti pandangan kabur, sakit kepala, dan hiperrefleksia mungkin akan terjadi. 5. Berpotensi gagal hati. 6. Kemungkinan akan mengalami nyeri di kuadran kanan atas. 7. Meningkatnya enzim hati. 8. Jumlah trombosit menurun. Pemeriksaan diagnostik. Manuaba DKK 2013 dan Purwaningsi dan Fatmawati 2010 menyebutkan pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada ibu hamil dengan hipertensi diantaranya A. Uji urin kemungkinan menunjukkan proteinuria. B. Pengumpulan urin selama 24 jam untuk pembersihan kreatinin dan protein. C. Fungsi hati, meningkatnya enzim hati, meningkatnya aminotransferase atau meningkatnya aspartate. D. Fungsi ginjal, profil kimia akan menunjukkan kreatinin dan elektrolit abnormal karena gangguan fungsi ginjal. E. Tes non-tekanan dengan profil biofisik. F. USG sering dan tes tekanan kontraksi untuk menentukan status janin. G. Evaluasi aliran Doppler darah untuk menentukan status janin dan ibu. Penata laksanaan. A. Hipertensi ringan. Kondisi ini dapat diatasi dengan berobat jalan. Pasien diberi nasihat untuk menurunkan gejala klinis dengan tira baring 2 kali 2 jam per hari dengan posisi miring. Hipertensi berat dalam keadaan gawat segera masuk rumah sakit, istirahat dengan keadaan baring ke satu sisi dalam suasana isolasi, pemberian obat-obatan untuk menghindari kejang, anti-kejang, antihipertensi, pemberian diuretik, pemberian infus dextrose 5% dan pemberian antisida. C. Hipertensi kronis. Pengobatan untuk hipertensi kronis adalah di rumah sakit untuk evaluasi menyeluruh, pemeriksaan laboratorium lengkap serta kultur pemeriksaan kardiovaskuler pulmonal. Komplikasi. Menurut Purwaningsi dan Fatmawati 2010 dan Mitayani 2011 menyebutkan beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi dalam kehamilan pada ibu dan janin. A. Eklamsia. B. Preeklamsia berat pada janin. Terhambatnya pertumbuhan janin dalam uterus, kelahiran prematur. Konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan hipertensi. Pengkajian. A. Anamnesa. Pengkajian pada pasien dengan kasus hipertensi dalam kehamilan meliputi identitas umum ibu, seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, suku bangsa, pekerjaan, agama, dan alamat rumah. Data riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Kemungkinan diagnosa yang terjadi pada ibu hamil dengan hipertensi diantaranya adalah 1. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hipoventilasi. 2. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang suplai oksigen ke jaringan. 3. Nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. 4. Resiko cedera dengan faktor resiko internal, disfungsi integrasi sensori. 5.
Loren aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. 6. Ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini. 7. Definisi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan terapi keperawatan keluarga yang berbentuk intervensi, mandiri, atau kolaborasi melalui pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki keluarga. Implementasi diprioritaskan sesuai dengan kemampuan keluarga dan sumber yang dimiliki oleh keluarga. Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi rencana intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosis keperawatan keluarga yang teratasi sebagian atau timbul masalah baru. Melalui kegiatan evaluasi, perawat dapat menilai pencapaian tujuan yang diharapkan dan tujuan yang telah dicapai oleh keluarga. Bila tercapai sebagian atau timbul masalah keperawatan baru, kita perlu melakukan pengkajian lebih lanjut, memodifikasi rencana atau mengganti dengan rencana yang lebih sesuai dengan kemampuan keluarga. Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Kesimpulan, evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosis keperawatan keluarga yang teratasi sebagian akan timbul masalah baru. Melalui kegiatan evaluasi, perawat dapat menilai pencapaian tujuan yang diharapkan dan tujuan yang telah dicapai oleh keluarga. Bila tercapai sebagian atau timbul masalah keperawatan baru, kita perlu melakukan pengkajian lebih lanjut, memodifikasi rencana atau mengganti dengan rencana yang lebih sesuai dengan kemampuan keluarga. Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.